ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas setiap limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat punya keluarga, nikmat punya pasangan, nikmat punya orang tua, nikmat punya anak, nikmat punya keturunan, nikmat punya tempat tinggal, nikmat bisa beribadah, dan segala jenis nikmat yang kalau kita hitung tidak akan pernah bisa kita mampu untuk menghitungnya. Allah menjamin kebahagiaan bagi orang-orang yang banyak bersyukur. Allah menjamin balasan terbaik, keberkahan bagi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Maka mudah-mudahan setiap langkah kita adalah langkah untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah. Dan hadirnya kita di tempat ini mudah-mudahan salah satu wujud bukti syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dengan syukur ini Allah tambahkan kebaikan dan keberkahan di dalam setiap nikmat-nikmat yang kita miliki. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah wastabir 'alaiha. Pentingnya memiliki kesabaran dalam mendidik keluarga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita menginginkan rumahnya menjadi surga buat dirinya. Kita kenal dengan slogan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah yang menenangkan, anak-anak yang saleh, istri salehah, keluarga yang menyejukkan mata, yang senang salat, cinta salat, senang Al-Quran, cinta Al-Quran, mengikuti contoh teladan baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu tentu adalah keinginan terbesar dalam kehidupan kita berumah tangga. Namun kita harus sadar betul bahwa semua itu tidak akan datang begitu saja. Semua itu tidak akan datang begitu saja, melainkan membutuhkan kesabaran yang ekstra. Dia membutuhkan kesabaran yang panjang, kesabaran di dalam mendidik, kesabaran di dalam menemani, kesabaran di dalam memberikan keteladanan yang terus menerus tak terputus, dan kesabaran untuk terus memohon, bergantung, meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah berikan taufik untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan dan kita cita-citakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman yang sangat mulia dalam surah Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa.
Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salah, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat, dan bersabarlah dalam menjaganya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kami yang memberikan rezeki kepadamu, dan sesungguhnya kesudahan yang baik itu adalah bagi mereka yang bertakwa. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan ayat di atas, ayat yang dibacakan oleh khatib, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar ketika mendidik anak-anak kita sholat, mendidik keluarga kita sholat, mendidik keluarga kita untuk menjadi ahli sholat. Dan ini pola pendidikan keluarga yang diperintahkan oleh Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk bersabar. Kata sabar yang digunakan di dalam ayat tersebut tidak dengan kalimat wasbir, tapi ada tambahan wastabir. Kata wastabir, kata para ulama, mengandung makna yang lebih tinggi dan lebih dalam. Wastabir lebih ablaghu min isbir, lebih kuat maknanya dari kata isbir, karena menunjukkan pengulangan, kontinuitas, dan juga ketahanan yang sangat besar. Maka di dalam kalimat wastabir ini terkandung makna tafa'ul yang menunjukkan kesabaran yang terus berulang, kesabaran yang berat, kesabaran yang jangka panjang, dan kesabaran yang membutuhkan keteguhan yang sangat tinggi. Seakan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat bahwa dalam mendidik keluarga, mendidik kita punya istri, mendidik kita punya anak keturunan adalah sebuah usaha yang tidak ringan, adalah perjuangan yang cukup berat, menantang, membutuhkan ketahanan, kekuatan, ketangguhan, kesabaran yang sangat tinggi. Oleh karenanya jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita betul-betul ingin mensukseskan keluarga kita menjadi rumahku surgaku, keluargaku penyejuk mataku, keluargaku teman surgaku, maka betul-betul kita membutuhkan kesabaran ekstra, kesabaran dalam segala macam bentuk dan bidangnya, kesabaran untuk terus mengajak. Bahkan tidak bisa hanya sekali kita mengajak untuk sholat, mengajak untuk baca Quran, mengajak untuk ibadah, mengajak dan bahkan membutuhkan berkali-kali untuk bisa keluarga itu mau mengikuti ajakan kita. Kesabaran untuk terus mengingatkan, karena terkadang mereka lupa, istri kita lupa, anak kita lupa. Kemudian kesabaran juga di dalam menahan emosi kita, amarah kita ketika kita mendapati anak kita tidak seperti yang kita harapkan. Disitulah dituntut kesabaran yang ekstra. Demikian juga kesabaran untuk menjadi teladan bagi mereka, karena mereka adalah peniru-peniru yang hebat. Dia akan melihat bukan hanya apa yang disampaikan oleh lisan bapaknya, tapi apa yang dicontohkan oleh bapaknya, apa yang ditunjukkan oleh bapaknya, apa yang diteladankan oleh bapaknya. Kita perlu bersabar untuk memberikan contoh, teladan, bahkan pelan-pelan memberikan contoh-contoh yang terbaik itu untuk mereka, untuk orang-orang yang kita cintai. Demikian juga bersabar ketika kita melihat berbagai macam kekurangan dan kesalahan pada anak kita. Apalagi kita sudah diamanahi beberapa anak yang karakter, yang tabiat, yang kriterianya berbeda-beda. Ada yang mudah mendengar, ada yang sulit mendengar. Ada yang mudah nurut, ada yang susah nurut. Ada yang cepat tanggap, ada yang lambat. Ada yang cepat merespon, ada yang bahkan tidak mau merespon. Begitu keadaan yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Dan itu semua adalah karunia yang Allah berikan. Dan investasi terbesar untuk kita orang tua, min atyabi ma kasabtum auladikum. Dan di antara investasi
yang terbaik yang kita miliki dalam kehidupan kita, wahai para ayah dan wahai para calon ayah, adalah anak-anak kita. Maka bersabarlah untuk mendapatkan yang terbaik dari setiap investasi terbaik yang sedang kita usahakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, andai kita mampu bersabar di dalam pekerjaan kita mampu betul-betul bersabar, pergi pagi, pulang petang, setiap hari memikirkan pekerjaan kita, memikirkan proyek kita, bahkan di lapangan kita berpanas-panasan, pulang ke rumah kita masih memikirkan proyek tersebut. Untuk apa? Untuk kebutuhan sementara kita di dunia. Lalu untuk proyek yang besar berupa memiliki anak yang saleh, berupa keluarga yang menenteramkan hati, berupa teman abadi dunia dan akhirat, apakah kita tidak mampu bersabar? Kenapa sebagian orang mampu bersabar menghadapi kliennya, tetap tersenyum di depan pelanggannya, tetap mampu bersabar di depan bosnya, tetap mampu bersabar di depan muridnya, gurunya, dosennya, tetapi ketika pulang ke rumah dia lantas menumpahkan segala sisa-sisa kesabaran dalam bentuk emosi. Padahal sesungguhnya rumah adalah kiblatnya hati, dan rumah adalah tempat kita menanam benih kesabaran dan tempat kita memanen buahnya. Oleh karenanya, disinilah Nabi kita SAW memberikan peringatan yang sangat kuat melalui sebuah hadis yang menjadi pondasi sebuah keluarga. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi mengingatkan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Sedangkan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya, atas istrinya, atas anaknya, atas rumah tangganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban akan hal tersebut. Ini hadis mengajarkan bahwa sesungguhnya panggung utama kesabaran seorang muslim, terutama kita wahai para ayah, bukanlah di kantor, bukanlah di jalan raya, bukanlah di dunia profesional, tetapi panggung utama kita adalah di rumah kita sendiri. Inilah tempat di mana kita berinteraksi, tempat di mana kita memimpin, bukan hanya melayani tetapi membina dan membentuk jiwa manusia. Investasi terbesar, perusahaan terbesar, proyek terbesar yang dimiliki oleh kita wahai para ayah adalah keluarga kita sendiri. Andai kitanya kuat, kokoh, layaknya disebut dalam Quran sebagai qawamun, sebagai orang yang memiliki jiwa kiwamah, orang yang mampu tegak memikul beban tanggung jawab dalam rumah, maka insya Allah rumah itu akan menjadi rumah yang barakah, rumah yang diridhoi Allah, rumah yang sukses melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah. Tapi andai lemah posisi kita, andai kita lemah sebagai ayah, andai kita acuh sebagai ayah, andai pondasi kita roboh, kita khawatir bahwa rumah-rumah tangga itu pun akan menjadi rumah tangga yang roboh. Karena kata Ibnu Qayyim, tertuduh paling besar dalam sebuah rumah tangga itu adalah para ayah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya Al-Quran menempatkan kesabaran di dalam mendidik keluarga, kesabaran di dalam membangun rumah tangga adalah bagian daripada prinsip besar kehidupan. Lihatlah bagaimana Luqmanul Hakim memasukkan sabar sebagai proses dalam pendidikan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 17, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, lakukanlah salat, perintahkan manusia berbuat baik dan cegahlah orang daripada berbuat munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah.
Ayat ini seolah berkata kepada setiap kita, wahai para orang tua, jika engkau ingin anakmu salat, anakmu rajin berbuat baik, menjauhi perbuatan yang mungkar, maka engkau harus lebih dahulu memiliki kesabaran yang kokoh, kesabaran yang kuat. Sebab tanpa sabar, pendidikan berubah menjadi ledakan-ledakan emosional. Sementara dengan sabar, pendidikan akan berubah menjadi cahaya yang akan bisa membimbing dan menuntut kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalam surah At-Tahrim ayat 6 agar kita mampu menjaga diri dan keluarga kita daripada siksa api neraka. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa mendidik keluarga bukan tugas sambilan, bukan tugas istri, bukan tugas orang lain, bukan tugas sekolah, bukan tugas pesantren. Itu tugas kita para ayah. Maka kewajiban besar yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan konsistensi dan keteladanan, sehingga tidak mungkin seorang menjadi keluarga yang terbebas daripada siksa api neraka tanpa adanya kesabaran, tanpa adanya kekuatan di dalam ketahanan, kesabaran yang dia miliki. Oleh karenanya para ulama mengatakan la yaqdiru ala hadzal amri illa bisabri wal ihtisab. Tidak mungkin orang mampu untuk menjaga keluarganya daripada siksa api neraka kecuali dengan kesabaran dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya di balik setiap kesabaran ada Allah yang akan membersamai kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya, andai kita berusaha tetap bersabar di dalam mendidik diri menjadi seorang yang saleh, mendidik keluarga menjadi keluarga yang saleh, maka Allah akan bersama kita. Allah tidak akan tinggalkan kita sendirian. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan sabar. Dan dengan sabar ini terus kita bisa memfokuskan keluarga kita sebagai sebesar-besarnya proyek kebaikan yang harus kita sukseskan. Jangan sampai orang mengenal kesuksesan dalam dunia kita, tapi orang melihat bahwa kita gagal di dalam urusan rumah tangga kita, karena sesungguhnya kelak akan membersamai kita adalah keluarga kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jaziri in'amihi haqqa hamdih, wa nashkuruhu subhanahu ala gaziri fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila saat kita mencari nafkah yang halal kita kelelahan, kita kecapean, kita keletihan, bahkan tidak seperti yang kita harapkan. Andai kata ketika kita mendidik keluarga kita, kita mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan, begitu terkuras energi kita, tenaga kita, maka yakinlah dengan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazlin wala ada wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Tidak ada seorang muslim yang tertimpa keletihan, tertimpa penyakit, tertimpa kegelisahan, tertimpa kesedihan, tertimpa gangguan, bahkan kesusahan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan sebab itu. Tidak ada yang sia-sia di dalam setiap kelelahan dan keletihan kita di dalam mendidik keluarga kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian Nabi kita memerintahkan kepada kita juga untuk terus bersabar mengajak anak kita, keluarga kita untuk menjadi ahli salat. Nabi mengingatkan kepada kita, "Muru auladakum bis shalah wa huwa ibnu sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat di usianya 7 tahun. Wadribuhum wa huwa ibnu asyri sinin, dan boleh untuk memukulnya dengan pukulan ketegasan, bukan pukulan yang memberikan bekas atau menyakitkan di usia anak itu sudah 10 tahun. Ini menunjukkan keseriusan seorang
seorang nabi dalam urusan pendidikan rumah tangganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang tadi kita baca, Allah berfirman menjanjikan kepada kita, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Dengan semua ini, jangan khawatir engkau akan kehilangan rezekimu. Dengan fokusmu, semangatmu, keseriusan dan kesungguhan serta kesabaranmu di dalam memikirkan keluargamu, memikirkan ibadahnya, memikirkan salatnya, memikirkan akhlaknya, memikirkan ibadahnya, lalu waktumu habis untuk itu, maka jangan khawatir dengan rezekimu, karena kami akan memberikan rezeki kepadamu. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta apapun kepadamu, bahkan kami yang memberikan rezeki kepadamu. Seakan-akan Allah ingin menggambarkan bahwa sesungguhnya kesolehan anak kita nanti, lalu kesolehan istri kita, lalu rumah tangga yang betul-betul menjadi rumah tangga yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah magnet rezeki yang barokah untuk kita. Tanpa itu semua, tidak ada artinya kita punya rumah yang besar, kita punya proyek yang banyak, kita punya gaji yang banyak. Andai anggota keluarga kita jauh dari agama, jauh dari Allah, tidak bisa sholat, tidak mengerti agama, dan itu adalah bencana yang terbesar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat dengan kalimat wal akibatu littaqwa. Sesungguhnya akibat yang terbaik, kesudahan yang terbaik adalah bagi mereka yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi tazkirah bagi kita. Bersabarlah wahai para ayah di dalam menanggung beban tanggung jawab sebagai seorang ayah dalam sebuah rumah tangga, karena inilah amanah terbesar yang Allah berikan, dan dengan ini insya Allah balasan terbaik yang Allah berikan untuk kita adalah Allah kumpulkan bersama keluarga kita ke lapis surganya. Amin ya rabbal alamin.